Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, izinkan saya channel YouTube Care for You Edukasi berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana menata hati yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Memang tidak mudah jika Allah memberikan kita amanah dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus di tengah-tengah keluarga. Tentunya baik pasangan kita, suami maupun istri, berharap anak yang dilahirkan itu normal, sehat secara fisik maupun secara psikis. Itu harapan bersama. Namun pada kenyataannya tidak semua harapan itu bisa terwujud. Beberapa keluarga diuji oleh Allah dengan diamanahkan, dititipkan anak berkebutuhan khusus. Tentunya ini berat ya bagi orang tua menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus di tengah-tengah mereka. Namun apapun yang Allah berikan pada kita harus siap. Kita harus terima. Karena dengan menerima itulah paling tidak hati kita akan merasa lebih lapang. Dengan menerima kita bisa berbuat lebih banyak ke depannya. Coba bayangkan kalau kita menolak. Kalau kita menolak kehadiran anak tersebut, apa yang akan terjadi? Justru akan berdampak pada masa depan anak. Tetapi jika kita menerima anak tersebut secara dini, mudah kita mencari pengobatan, mencari perawatan, mencari terapi yang tepat untuk anak kita. Jadi banyak anak itu terlambat dibawa ke terapis, dibawa konsul ke dokter atau tenaga medis, itu akibat dari belum siapnya hati orang tua untuk menerima kehadiran anak tersebut. Nah tentu ini merugikan orang tua itu sendiri dan berdampak pada perkembangan anak. Anak itu kan setiap hari akan tumbuh dan berkembang. Harus ada pencapaian-pencapaian dalam proses tumbuh kembang yang dilaluinya itu. Punya periode emas kalau kita bilang. Nah, kita orang tua membantu anak melewati proses itu. Kita bantu, kita bimbing, kita latih. Kuncinya adalah sabar dan ikhlas. Ikhlas menerima kehadiran anak tersebut, kemudian berusaha bangkit dengan dukungan-dukungan dari keluarga, itu paling penting. Dukungan dari pasangan itu sangat penting agar bisa bangkit dan move on lah kalau kita bilang, sehingga anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri, memiliki potensi, bahkan bisa menjadi anak yang cerdas nantinya jika dimanage, dikelola secara baik potensi-potensi yang ada. Yakinlah Bapak Ibu bahwa setiap anak itu punya potensi. Tidak ada Allah menciptakan sesuatu itu tanpa sebuah tujuan. Pasti ada tujuan, ada hikmah. Di balik semua itu pasti ada hikmah. Bapak Ibu yang luar biasa ini, yang dititipkan Allah anak berkebutuhan khusus, tidak perlu minder, tidak perlu bersedih terlalu larut. Sedih iya, tapi apakah dengan kesedihan itu bisa membantu kita, membantu anak kita untuk menjadi lebih baik? Tentu tidak. Tata dan kelola hati orang tua untuk menerima. Kalau ditanya
Misalnya kita tanya pada orang anak tersebut ya, orang tua tanya pada anak tersebut, mau enggak kamu dilahirkan seperti ini? Dia juga tidak mau. Dia juga tidak ingin, tidak ingin. Tidak ada anak yang mau dan tidak ada anak yang ingin dilahirkan dengan kekurangan dan keterbatasan. Sama seperti kita orang tua, jika ditanya oleh orang sekitar, apakah mau dan ingin punya anak dengan keterbatasan? Tidak ada. Tidak ada yang ingin dan tidak ada yang mau. Please, para orang-orang yang di luar gitu ya, tolong jangan membuli keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jangan mengolok-olok mereka. Mereka juga tidak mau. Justru kita harus memberikan dukungan kepada mereka, keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, untuk bisa move on, bisa menerima kondisi anak, bisa memberikan yang terbaik pada anak. Bapak Ibu, orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus memang berat dan tidak mudah untuk menerima. Tapi yakinlah, pasti bisa. Ini hanyalah masalah waktu dan proses. Ada yang bertahun-tahun baru bisa menerima. Ada yang berbulan-bulan juga sudah langsung bisa menerima. Faktor apa sih yang membuat orang tua bisa menerima cepat atau lambat? Faktor hatinya. Bukalah hati, buka pikiran, buka wawasan. Memiliki anak berkebutuhan khusus itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru menjadi nilai ibadah bagi kita, amal bagi kita untuk merawat anak yang berkebutuhan khusus. Perlu Bapak Ibu ingat, jika kita meninggal, siapa yang akan mendoakan kita? Anak-anak kita. Makanya kita tidak tahu anak yang mana doanya yang akan terkabul, yang bisa mengantarkan kita ke pintu surga. Bagi para masyarakat ya, seperti yang saya ungkapkan tadi, jangan membuli. Masih ada sampai saat ini tetangga, kawan-kawan kantor, kemudian keluarga-keluarga dari pihak suami, dari pihak istri, yang menjadikan orang tua yang menjadi anak kebutuhan khusus ini menjadi suatu topik pembicaraan, gosip. Mereka tidak sadar suatu saat mereka misalnya diuji juga dengan hal yang sama, bahkan lebih parah mungkin. Seperti apa rasanya? Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti cucunya atau siapanya, kita tidak tahu. Maka jangan kita mengolok-olok orang, gitu ya. Tidak baik di kantor, fokus kerja, nggak usah ngomongkan anak orang, gitu ya. Itu tidak baik. Terakhir saya ingin menyampaikan sharing pengalaman pada orang tua, bagaimana saya dan istri saya move on ketika dititipi anak dengan gangguan spektrum autis. 5 tahun pertama merupakan tahun-tahun terberat bagi kami. Yang membuat kami berat itu adalah dari omongan orang sekitar, dari omongan pihak keluarga. Seharusnya support yang kita dapatkan, tetapi justru cemoohan yang diberikan mereka kepada kita. Tetapi itu sudah berlalu. Kami sekarang bisa move on dengan menerima kehadiran putra kami. Kelebihan dan kekurangannya kami terima. Kami anggap merupakan
amal bagi kami, ibadah bagi kami untuk merawat anak yang berkebutuhan khusus. Tidak perlu sedih, karena kalau kita pikir di luar sana juga bukan kita saja yang kena, bukan keluarga kita saja yang diuji. Masih banyak keluarga lainnya yang diuji, bahkan lebih berat dari keluarga kami misalnya. Dukungan dari keluarga, dari sahabat, itu menjadi motivasi bagi kami untuk tetap kuat, sehingga kami bisa melewati masa-masa krisis. Dan sekarang kami alhamdulillah, putra kami tidak pernah membanding-bandingkan, membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Perhatian kami lebih memang pada anak kami yang berkebutuhan khusus, tapi bukan berarti yang lain itu tidak dihiraukan, bukan. Berarti kami memberikan perhatian lebih, tetapi dengan memberi penjelasan kepada adik-adiknya, kenapa abangmu harus kita perhatikan lebih. Jadi kita ajak adiknya, ajak saudaranya untuk sama-sama mengajarkan kemandirian pada abangnya, sama-sama bermain. Jadi kita libatkan, jadi tidak ada istilahnya saling cemburu atau iri gitu. Jadi pas kita misalnya makan, ya sama-sama makan misalnya, tapi perhatian yaitu tadi, memang anak berkebutuhan khusus, putra kami perhatian memang lebih, ya, nama juga berkebutuhan khusus seperti itu. Dan saudara-saudaranya ngerti gitu, meskipun masih kecil tapi sudah kita jelaskan gitu ya, kita jelaskan. Bapak Ibu, demikian sharing dari kami. Semoga tidak ada lagi orang tua yang menelantarkan anaknya yang berkebutuhan khusus, membiarkan anaknya berkebutuhan khusus tanpa adanya kasih sayang, tanpa adanya pendampingan. Mari buka hati, buka pikiran kita. Ini demi kebaikan kita dan kebaikan masa depan putra-putri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.